Sistem pemurnian monster, bab 61 sampai dengan 65. Bab 61 Anda akan mengetahuinya sekilas. Dalam keadaan normal, Anda mungkin harus tinggal di paviliun surgawi ini selama 10 tahun sebelum Anda dapat pergi. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, Xia Fukun langsung bertanya. Bagaimana dengan situasi yang tidak normal? Hei, kamu cukup pintar. Ya, Xia Fukun tertawa canggung. Ya, apa yang bisa aku katakan? Aku memang iblis kecil yang pintar. Tapi sialnya, bukan itu intinya. Akademi Odin mengadakan kompetisi internal setiap 2 tahun sekali, di mana semua murid internal Akademi Odin berpartisipasi. Kau pun tidak terkecuali. Terlebih lagi, kompetisi ini telah diputuskan sebelum Dekan Zhu pergi. Jadi bahkan pihak Limu pun tidak dapat menghentikannya. Setelah pria tua berjubah abu-abu itu selesai berbicara, Xia Fukun menyipitkan matanya. Pada saat itulah tetua berjubah abu-abu melanjutkan. Kau beruntung, masih ada 1 bulan lagi sampai kompetisi di halaman dalam. Itu berarti kau akan punya kesempatan untuk meninggalkan paviliun surgawi dalam sebulan. Apa hubungan kompetisi ini dengan upaya saya untuk mendapatkan kebebasan? Xia Fukun bertanya. Jika mereka akan menyeretku kembali setelah kompetisi, sebaiknya aku memanggil binatang iblis tingkat 9 sekarang dan memaksa keluar. Pemenang kompetisi akan dipromosikan dari murid menjadi tetua Akademi Odin. Jika kau bisa memenangkan kejuaraan, bahkan Limu pun tidak akan berhak memenjarakanmu di paviliun surgawi ini. Yang pertama, Xia Fukun menjilat bibirnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan monster-monster tua Akademi Odin tanpa memanggil binatang iblis tingkat 9, dia seharusnya tidak mengalami masalah besar dalam menghadapi para murid. Aku tak pernah menyangka ini. Xia Fukun datang ke Akademi Odin, tetapi alih-alih menjadi murid, ia secara tak terduga menjadi seorang tetua. Melihat Xia Fukun menyeringai bodoh, lelaki tua berjubah abu-abu itu terbatuk. Namun, jangan terlalu lengah. Sebagian besar ahli bela diri di lingkungan dalam Akademi Odin adalah para jenius, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan mereka yang berada di alam kekuatan ilahi. Tidak akan mudah bagimu untuk memenangkan kejuaraan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mata Xia Fukun melirik ke sana kemari. Karena paviliun surgawi adalah tempat paling misterius di Akademi Odin, pasti ada beberapa teknik bela diri yang tak terduga di dalamnya, kan? Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, tetua berjubah abu-abu itu mengangguk. Apa yang kau katakan sangat masuk akal. Paviliun surgawi berisi catatan semua teknik bela diri Akademi Odin. Jika kau ingin mempelajarinya, aku bisa mendapatkannya untukmu. Baiklah, kalau begitu bawa semuanya. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut. Dasar bocah nakal. Apa kau tahu ada berapa banyak buku panduan bela diri di paviliun surgawi? Kau membawa semuanya. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawakanmu 3 dulu. Dan jika kau bisa mempelajarinya, aku akan membawakanmu lebih banyak lagi. Lagi pula, kau hanya punya waktu 1 bulan. Jadi mari kita fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Oke. Xia Fukun tahu bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu bermaksud baik. Tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak dia ketahui. Dia memiliki teknik manifestasi berlimpah, yang memungkinkannya menguasai seni bela diri apapun hanya dengan sekali pandang. Terlebih lagi, dia dapat menyempurnakan setiap kekurangan di dalamnya. Xia Fukun khawatir tidak memiliki cukup keterampilan seni bela diri untuk diandalkan, dan teknik baru ini akan mengisi celah dalam pengetahuannya dengan sempurna. Bulan ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkannya dengan baik. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak terlalu memikirkannya. Pertama-tama, ia membawakan Xia Fukun 3 buku teknik bela diri tingkat bumi. Namun, Xia Fukun hanya melirik mereka dan mengatakan bahwa teknik bela diri ini terlalu buruk. Hal ini sangat membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak senang. Anak muda, tidak bisakah kalian berhenti bersikap tidak realistis dan lebih praktis serta membumi? Tidak ada cara lain. Jadi lelaki tua berjubah abu-abu itu membawa 3 buku panduan bela diri tingkat surga lagi. Harus diakui bahwa fondasi Akademi Odin memang sangat tangguh.
Buku panduan bela diri tingkat surga ini diwariskan dari generasi ke generasi seperti harta nasional oleh King Muduan. Tetapi Akademi Odin menyerahkan 3 buku sekaligus. Selain itu, dilihat dari penampilan lelaki tua berjubah abu-abu itu, tampaknya masih ada cukup banyak teknik bela diri tingkat surga di Akademi Odin. Kamu perhatikan dulu, aku akan keluar sebentar, dan akan kembali dalam beberapa hari. Jika kamu sudah mengalami kemajuan saat itu, aku akan mengajarimu lebih banyak lagi secara pribadi. Di antara buku-buku panduan bela diri yang diberikan kepada Xia Fukun terdapat buku panduan tentang teknik bela diri terkenal dari lelaki tua berjubah abu-abu, sehingga ia juga memiliki pengaruh sampai batas tertentu. Namun sebelum ia sempat berdiri, Xia Fukun terbatuk. Atau, bisakah Anda membawakan saya 3 buku lagi? Dasar bocah nakal. Kau meremehkan teknik bela diri tingkat bumi. Baiklah, tapi kau bahkan tidak menginginkan 3 teknik bela diri tingkat surga ini. Tidak, Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Aku sudah mempelajari semuanya. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut. Serius, bro, kamu tahu semuanya hanya dengan sekali lihat. Bukankah kita sedang menyombongkan diri? Nyata, Xia Fukun merasa sedikit pusing. Mengapa dia tidak lagi percaya pada dirinya sendiri? Tak berdaya. Xia Fukun menarik napas dalam-dalam. Tinju debu berlian. Dengan teriakan yang nyaring, suhu di seluruh paviliun surgawi tiba-tiba turun drastis. Dan kemudian, kristal-kristal seperti kepingan salju mulai berjatuhan. Dinding yang sangat tebal di depan Xia Fukun runtuh dengan suara keras. Kau benar-benar menguasainya. Pria tua berjubah abu-abu itu merasa seolah-olah telah melihat hantu. Mereka mengambil 3 buku panduan seni bela diri tingkat surgawi dari tangan Xia Fukun, lalu membawa 5 buku lagi. Dia baru saja melihat Xia Fukun membaca sekilas 3 buku panduan seni bela diri dan mengaku telah menguasainya. Dia ingin melihat apakah Xia Fukun akan melakukan hal yang sama dengan kelima buku panduan ini. Melihat kelima buku panduan bela diri tingkat atas yang dipegang oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, Xia Fukun menjilat bibirnya. Saya mendapat keuntungan, meskipun diperlakukan tidak adil, ditangkap, dan dibawa ke paviliun surgawi ini. Ia berhasil menguasai 8 teknik bela diri tingkat atas dalam waktu singkat. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Limu, kamu benar-benar orang yang baik. Melihat Xia Fukun tidak membaca buku panduan bela diri, melainkan hanya menyeringai bodoh. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berpikir Xia Fukun terlalu bersemangat untuk meningkatkan kemampuannya dan telah menjadi gila dengan kultivasinya. Dia segera mendekat dan menamparkan Xia Fukun dengan keras di wajah. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Fukun masih melamun ketika ia ditampar hingga terbangun oleh lelaki tua berjubah abu-abu dan menjadi sedikit marah. Tidak. Kukira kau sudah gila karena kultivasimu. Lihat ini. Kau bisa mempelajari 5 teknik bela diri ini dalam sekejap. Tentu saja. Saya bisa mempelajari teknik bela diri apapun hanya dengan melihatnya sekali. Xia Fukun cemberut. Tampak sedikit kesal. Saat Xia Fukun membolak-balik kelima buku panduan bela diri itu, tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu tetap tertuju pada salah satu buku tersebut, yang disebut Mata Dewa Biru. Itu adalah teknik siswa kelas atas. Teknik tatapan mata dianggap langka di antara keterampilan seni bela diri. Seni bela diri ini adalah satu-satunya yang gagal dikuasai Cutian selama berada di paviliun surgawi. Dia ingin melihat apakah Xia Fukun bisa menggulingkan legenda Cutian. Bagaimanapun, prestasi Cutian saat ini sungguh luar biasa. Penguasa prefektur Jiuyu, setengah langkah menuju ranah kesucian. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Bab 62 Pertemuan dengan Hantu. Pria tua berjubah abu-abu itu ditakdirkan untuk mengalami malam tanpa tidur. Dia menemukan bahwa Xia Fukun telah menguasai kelima teknik bela diri tingkat atas dalam waktu kurang dari 1 jam. Tetua berjubah abu-abu itu baru bereaksi ketika 5 teknik bela diri tingkat tinggi dilancarkan di depannya. Kau sudah mempelajari semuanya. Ya. Bukankah itu semua teknik bela diri tingkat tinggi? Xia Fukun sedikit bingung. Mengapa dia tidak begitu terkejut ketika mengetahui isi 3 buku sebelumnya? Mungkinkah aku sekali lagi mengejutkan lelaki tua berjubah abu-abu itu? Haha, aku benar-benar minta maaf.
Tapi memang aku tidak terduga. Xia Fukun, kamu juga sudah mempelajari teknik mata Dewa Biru. Pria tua berjubah abu-abu itu mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, Xia Fukun langsung merasa tidak senang. Ada apa? Apakah kamu meragukanku? Seketika itu, cahaya biru terpancar dari matanya. Warna biru itu adalah warna yang tak terlukiskan, seperti birunya laut yang dalam, atau birunya langit yang luas. Tatapan mereka bertemu dengan tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Seketika itu juga, lelaki tua berjubah abu-abu itu mulai gemetar. Apakah kamu baik-baik saja? Xia Fukun terkejut melihat tetua berjubah abu-abu itu berlutut. Dia tidak menyangka mata Dewa Biru begitu kuat. Kenapa kamu tidak menyimpan mata Dewa Biru itu dulu? Pria tua berjubah abu-abu itu berusaha sekuat tenaga menghindari tatapan Xia Fukun. Tetapi warna biru tua di mata Xia Fukun seolah memiliki daya pikat yang tak berujung. Kemanapun dia memandang, yang dilihatnya hanyalah warna biru misterius itu. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Xia Fukun menyimpan mata Dewa Biru. Pada saat itulah lelaki tua berjubah abu-abu itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Seorang jenius telah turun dari surga. Sungguh, seorang jenius telah turun dari surga. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku melihat pemain sepertimu. Xia Fukun menyeringai. Seorang jenius yang turun dari langit. Apakah mereka membicarakan aku? Haha, kau memujiku. Kau memujiku, saudaraku. Kalau begitu, seharusnya kamu tidak akan mengalami masalah besar dalam menunjukkan kemampuanmu di kompetisi lapangan dalam. Itulah yang dikatakan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Lagi pula, Xia Fukun sebelumnya telah menggunakan 2 teknik bela diri tingkat surga. Dan sekarang dia telah mempelajari 8 teknik lagi. Yang berarti Xia Fukun memiliki 10 teknik bela diri tingkat surga. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan seorang seniman bela diri di alam keberanian memiliki 10 teknik bela diri tingkat surgawi? Aku khawatir bahkan para ahli bela diri biasa di alam kekuatan ilahi pun tidak akan mampu menandinginya. Selain itu, Akademi Odin tidak mengetahui identitas Xia Fukun sebagai seorang pemanggil roh. Hanya itu saja, Xia Fukun sedikit bingung ketika melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu begitu bersemangat. Dia sendiri bahkan tidak begitu bersemangat. Jadi mengapa lelaki tua itu begitu pamer? Itu saja, kau sudah menguasai semua teknik bela diri tingkat atas di paviliun surgawi. Hanya 8 buku. Xia Fukun sedikit kecewa. Awalnya dia mengira bisa mempelajari 1000 atau 800 teknik bela diri tingkat atas. Menurutmu teknik bela diri tingkat tinggi itu biasa saja. Kau berasal dari Kekaisaran Yaslan. Jadi kau seharusnya tahu bahwa bahkan di seluruh Kekaisaran Yaslan, hanya ada 1 teknik bela diri tingkat tinggi, kan? Setelah mendengar kata-kata tetua berjubah abu-abu itu, Xia Fukun akhirnya merasa lega. Memang, jika teknik bela diri tingkat atas benar-benar tidak berharga, dia tidak akan merasakan pencapaian ini. Jika kau bisa berkultivasi hingga alam kekuatan ilahi sebelum kompetisi dimulai, itu akan jauh lebih baik. Mendengar ucapan lelaki tua berjubah abu-abu itu, Xia Fukun menyipitkan matanya. Dia berbeda dari kultivator biasa. Kultivator biasa dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka melalui latihan terus-menerus. Tetapi dia berbeda. Karena sistem pemurnian iblis di dalam tubuhnya, dia hanya bisa meningkatkan ranah seni bela dirinya secara tidak sengaja ketika dia memurnikan binatang iblis tingkat tinggi. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Jika tidak, dia bisa saja melakukan apa yang dia lakukan di Akademi Odin. Meminta tetua berjubah abu-abu untuk menangkap binatang buas iblis yang dibutuhkan untuk memurnikan sang abadi dalam kabut. Mengapa? Sungguh sebuah kesalahan besar. Sepertinya kamu sedang merasa kurang sehat. Xia Fukun sedang berpikir bagaimana memulai percakapan dengan pria tua berjubah abu-abu itu ketika dia mendengar pria lain mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Bro, kita berada di pihak yang sama. Xia Fukun tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang serius. Sejujurnya, selain menjadi seorang ahli bela diri, saya juga seorang pemanggil roh. Apa? Begitu Xia Fukun mengucapkan kata-kata itu,
Lelaki tua berjubah abu-abu itu segera berlari menghampiri Xia Fukun, mengeluarkan kunci dari sakunya, dan membuka rantai yang mengikat Xia Fukun. Xia Fukun, jadi, kuncinya selalu ada di tangan kalian. Mengapa terus mengikat dirimu seperti itu? S atau M, apakah kamu juga telah meraih prestasi dalam peran pemanggil? Hehe, aku tak berani mengklaim prestasi apapun. Bisa dibilang aku baru mencapai level pemanggil tingkat ke-6. Xia Fukun meregangkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, lalu berbicara. Aku melihat hantu. Pria tua berjubah abu-abu itu menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Apa yang dikatakan pemuda di depannya kepadanya? Dia masih berusia awal 20-an. Bukan hanya para pejuang di ranah keberanian. Seseorang dapat menguasai seni bela diri tingkat surgawi hanya dengan sekali pandang. Pada saat yang sama, dia juga seorang summoner tier 6. Di mana hewan panggilanmu? Panggil dan perlihatkan padaku. Tidak mengherankan jika tetua berjubah abu-abu itu mengatakan demikian. Mungkin tidak ada seorang pun di benua 9 neter yang akan mempercayainya. Oh, Xia Fukun dengan santai memanggil Pantom Asura. Awalnya dia bermaksud memanggil kelelawar suara iblis. Tetapi karena kelelawar suara iblis adalah makhluk tingkat 8, memanggilnya akan membuat kebohongan itu lebih sulit dipertahankan. Setelah melihat boneka Asura yang dipanggil oleh Xia Fukun, tetua berjubah abu-abu itu langsung tersentak. Sebenarnya ini adalah jenis makhluk iblis humanoid yang paling langka. Monster macam apa kau ini? Jika kau menyebutku monster, aku mungkin mengira kau sedang memujiku. Aku akan membiarkannya saja jika kau mengatakannya 2 kali. Kau tidak bisa terus menyebutku monster, kan? Apakah aku, Xia Fukun, terbuat dari tanah liat? Xia Fukun merasa tidak senang dengan hal itu. Dia mendengus dingin. Akulah aku. Kembang api dengan warna yang berbeda. Pria tua berjubah abu-abu. Kenapa ini terdengar begitu menarik? Aku ingin sekali menyanyikannya dengan lantang. Sebaiknya kau jangan mengungkapkan identitasmu sebagai seorang pemanggil dulu. Jika tidak, Limu mungkin tidak akan mempertahankanmu. Pria tua berjubah abu-abu itu berpikir sejenak, lalu berbicara dengan serius kepada Xia Fukun. Aku tahu. Aku hanya memberitahumu karena aku pikir kalian lebih bisa diandalkan. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, lelaki tua berjubah abu-abu itu merasa sepenuhnya dipercaya. Bukankah itu sangat menyentuh? Jadi, bisakah kamu membantuku sedikit? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, senyum lelaki tua berjubah abu-abu itu perlahan memudar. Ada banyak hal yang harus dilakukan di akademi hari ini, dan aku mungkin tidak bisa pergi. Mengapa kamu tidak menunggu sampai Bai Huawen bangun dan kemudian meminta dia membantumu? Setelah mengatakan itu, sebelum Xia Fukun dapat berbicara lagi, dia mengepalkan tangannya memberi hormat. Selamat tinggal, bab 63 kekuatan Sang Dewi. Hehe, Qinming. Serangkaian huruf Inggris ajaib muncul di benak Xia Fukun. Untungnya, Bai Huawen, yang merupakan ahli alam Tianyuan setengah langkah, dengan cepat sadar kembali meskipun sedang mabuk. Ketika dia mendengar Xia Fukun mengatakan bahwa dia akan membantu menemukan binatang buas iblis yang dibutuhkan untuk memurnikan Dewa Kabut, matanya hampir keluar dari rongganya. Tidak, Kakak Xia, kami tidak punya dendam masa lalu atau permusuhan baru-baru ini. Kau tidak bisa melakukan ini pada kakakmu, kan? Xia Fukun memang sedikit bingung. Karakter Bai Huawen runtuh terlalu cepat. Kau seharusnya menjadi sesepuh paviliun surgawi Akademi Odin, bukan? Apakah pantas terus memanggil seseorang, saudara, atau teman, seperti itu? Hah, ini semua adalah binatang iblis tingkat 6 atau 7. Seharusnya mereka tidak terlalu menjadi masalah bagi tetua Bai, kan? Xia Fukun sedikit bingung. Binatang-binatang iblis ini bukanlah masalah besar. Namun, masih ada sekitar 1 bulan sebelum kompetisi pengadilan dalam. Dan binatang-binatang iblismu tersebar di berbagai penjuru prefektur Chishui. Bahkan beberapa di antaranya berada di luar prefektur Chishui. Tidak pantas bagi saya, seorang lelaki tua, untuk bepergian ke seluruh negeri. Itu, Xia Fukun ragu sejenak, lalu turun dari tempat ia dirantai. Pergi sendirian, Bai Huawen. Kapan kamu berhasil membebaskan diri dari belenggu itu? Tetua kelima membantuku melepaskannya, kata Xia Fukun. Hehe,
Bai Huawen tersenyum canggung. Tetua kelima ini memang luar biasa. Xia Fukun berada di bawah pengawasannya. Jadi wajar jika dia bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Apa maksudmu kau melepaskan Xia Fukun tanpa izinku? Lupakan saja. Aku akan pergi. Namun, aku tidak yakin apakah aku bisa menemukan semua monster dalam waktu 1 bulan. Lagi pula, monster tipe naga yang kau miliki cukup merepotkan. Aku khawatir aku harus pergi ke lembah naga terlebih dahulu. Oh, kamu tidak perlu mencari monster tipe naga. Cari saja yang lainnya. Xia Fukun teringat akan sisa-sisa binatang Minglong dalam sistem pemurnian iblisnya dan berkata kepada Tetua Bai. Hehe, kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Tetua Bai mencibir. Dia hanya mengkhawatirkan monster mirip naga terakhir yang disebutkan Xia Fukun. Seperti yang semua orang tahu, naga tinggal di lembah naga, yang merupakan rumah bagi banyak predator puncak seperti naga tingkat ke-10. Bahkan jika dia berada di alam asal surgawi setengah langkah, memasuki lembah naga akan sangat berbahaya. Fakta bahwa Xia Fukun bertemu dengan naga lain yang memiliki garis keturunan naga, seperti Minglong yang pernah dia temui sebelumnya, murni merupakan suatu kebetulan. Selama aku pergi, sebaiknya kau tetap berada di paviliun surgawi dan jangan keluar. Jika tidak, jika Limu mengetahuinya, itu bisa menimbulkan banyak masalah. Setelah melakukan beberapa persiapan, Tetua Bai berbicara kepada Xia Fukun. Apakah itu berarti aku masih bisa keluar? Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. Tetua Bai, dia ingin sekali menamparkan dirinya sendiri saat itu juga. Mengapa dia begitu cerdas? Tentu, tapi kamu harus memastikan agar tidak dikenali saat keluar rumah. Saat Tetua Bai selesai berbicara, dia mengeluarkan topeng berwarna perak putih yang mewakili setengah wajah dari cincin spasialnya. Ini adalah topeng 1000 benang. Setelah memakainya, kamu bisa mengubah aura dan penampilanmu. Jika kamu benar-benar ingin keluar jalan-jalan, pakailah topeng ini. Tapi ingat, jangan meninggalkan paviliun surgawi terlalu lama. Kalau tidak, begitu Limu menyadarinya, kita berdua akan mendapat masalah. Xia Fukun sangat berterima kasih atas pengingat dari Tetua Bai. Meskipun nama topeng itu agak mewah, dia bisa merasakan niat baik Tetua Bai. Dia akan membalas kebaikan 10 kali lipat. Sebaliknya, dia akan melakukan hal yang sama dengan kebencian. Setelah mempelajari dari Tetua Bai cara masuk dan keluar dari paviliun surgawi, Xia Fukun diam-diam menyelinap keluar dari paviliun surgawi setelah melihat Tetua Bai pergi. Di luar paviliun surgawi, halaman dalam dan luar Akademi Odin benar-benar terpisah, dipisahkan oleh penghalang yang kuat. Penghalang ini konon merupakan peninggalan dari mantan Dekan Zhu. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat Din Zhu. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika Din Zhu meninggalkan Akademi Odin, dia sudah berada di puncak alam asal surgawi. Inilah sebabnya mengapa, meskipun Limu memiliki pendukung yang kuat, dia tetap tidak berani mengubah beberapa aturan yang ditinggalkan oleh Dekan Zhu. Dengan mengenakan topeng yang terbuat dari benang yang tak terhitung jumlahnya, sosok, penampilan, dan aura Xia Fukun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia keluar terutama untuk memberitahu Ye Qingwan dan kelompoknya bahwa dia aman. Namun, halaman dalam itu begitu luas sehingga sangat sulit untuk menemukan seseorang. Akhirnya, Xia Fukun bertemu dengan seorang kenalan. Apakah itu Pak King Kong? Xia Fukun melangkah maju dan menepuk bahu pria itu. Siapa kamu? King Kong Yulian sedikit mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Haha, senior Suni Sky pelupa sekali. Aku berawan. Tapi sekarang sebagian berawan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Nama yang aneh. Suni Raincover awalnya tidak ingin memperhatikan pihak lain. Tetapi karena Klautai Turning Toparli Kludi begitu sopan, dia tidak mampu untuk marah. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa memukul wajah yang tersenyum. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Oh, bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Senior Qingwan memintaku untuk menemui Senior King Kong. Katanya dia ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Qingwan sedang mencariku. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, King Kong Yulian langsung gelisah dan buru-buru berlari ke arah tertentu. Melihat sistem navigasi berbentuk manusia itu,
Xia Fukun menyeringai dan mengikuti dari belakang. Setengah jam kemudian, langit cerah dan tirai hujan menyambut Ye Qingwan. Saat ini, Ye Qingwan sedang duduk bersila di sebuah paviliun, tenggelam dalam pikiran. Qingwan, ku dengar kau ingin bertemu denganku. King Kong Yulian melangkah maju dengan penuh semangat. Tidak, Ye Qingwan sedikit membuka matanya. Wajahnya dipenuhi kebingungan. King Kong Yulian merasa dirinya mungkin telah ditipu. Dan ketika dia berbalik, dia melihat Xia Fukun dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya. Haha, Senior King Kong. Maaf, sepertinya saya salah orang. Senior Qingwan mungkin sedang mencari King Kong Wanli. Tirai hujan langit cerah. Ye Qingwan. Karena Ye Qingwan belum menghubunginya, King Kong Yulian tidak bisa berlama-lama lagi. Adapun Xia Fukun, King Kong Yulian tidak bisa membuat masalah di depan Ye Qingwan. Jadi dia hanya bisa mendengus dingin dan pergi. Setelah hujan reda dan sinar matahari menghilang, Ye Qingwan mengerutkan kening sambil menatap Xia Fukun di depannya. Mengapa orang ini tampak begitu familiar? Kepribadian yang ceria ini tampak agak mirip dengan orang lain. Siapa kamu? Ye Qingwan ragu-ragu sebelum mengucapkan kata-kata itu. Sebelum Ye Qingwan menyelesaikan pertanyaannya, Xia Fukun mengulurkan dua jarinya dan menempelkannya ke bibir Ye Qingwan. Harus diakui bahwa bahkan ketika Xia Fukun menyentuh bibir Ye Qingwan, dia merasakan gejolak di hatinya. Ya Tuhan, inilah kekuatan seorang dewi. Karena Anda bertanya dengan sangat tulus. Kalau begitu, dengan penuh belas kasihan aku akan memberitahumu. Ye Qingwan, bab 64 tidak akan pernah berakhir. Kalau begitu, berhenti bicara. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xia Fukun benar-benar terpikat oleh kata-kata Ye Qingwan. Tidakkah kamu tahu bahwa mudah sekali tersedak kata-kata jika kamu hanya mengucapkan setengahnya saja? Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mengubah wujud dan penampilanmu, atau bagaimana kau melarikan diri dari paviliun surgawi, aku rasa kau pasti Xia Fukun, kan? Xia Fukun sangat tersentuh oleh kata-kata Ye Qingwan. Astaga! Ye Qingwan benar-benar peduli padaku sebanyak ini. Apakah Anda menemukan diri Anda dari detail sekecil itu? Lagi pula, tak seorang pun di seluruh Akademi Odin yang sekeji dirimu. Sekeji dirimu sampai ke lubuk hatinya. Xia Fukun, aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia tidak mau mengakuinya lagi. Oke. Qingwan, apakah memang seperti ini caramu memandangku? Hehe. Hehehe. Xia Fukun tertawa canggung. Tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar Xia Fukun? Sekarang giliran Ye Qingwan yang merasa gugup. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain itu sebenarnya adalah Xia Fukun. Ya, Xia Fukun berkata dengan canggung. Kau berhasil melarikan diri dari penjara. Ye Qingwan berseru kaget. Bisakah kamu tidak terlalu berisik? Xia Fukun dengan cepat menutup mulut Ye Qingwan. Lalu, bagaimana dengan para tetua di paviliun surgawi? Ye Qingwan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dan kemudian, setelah Xia Fukun melepaskan tangannya, dia bertanya dengan suara rendah. Maksudmu Tetua Bai dan yang lainnya? Kita sudah mencapai kesepakatan. Tetua Bai dan yang lainnya juga sudah lama tidak menyukai Limu. Burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Ketika Ye Qingwan memikirkan Tetua Bai dan para tetua lainnya di paviliun surgawi, dia tidak bisa menahan senyum canggung. Wajar jika para bajingan tua itu bersekutu dengan Xia Fukun. Jangan bicarakan itu sekarang. Apakah Limu datang ke rumahmu untuk memaksamu menikah? Memikirkan hati indah 7 lubang milik Ye Qingwan, Xia Fukun tak kuasa mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Ya, aku baru mengetahuinya setelah kembali ke Akademi Odin. Memang, di Kekaisaran Yaslan, Ye Qingwan tidak menyadari bahwa Li Qinghe telah pergi ke keluarga Ye. Begitu dia mengetahuinya, dia menjadi agak gelisah. Kekuatan keluarga Li saat ini adalah sesuatu yang tidak boleh disinggung oleh keluarga Ye. Jadi, bahkan jika mereka mengetahuinya, tidak ada solusi yang baik. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Xia Fukun meraih tangan Ye Qingwan dan berkata dengan lembut. Yang mengejutkan, Ye Qingwan tidak mengatakan apapun untuk membantah. Sejujurnya, dia merasa agak tak berdaya saat ini. Dia mengaku sebagai Dewi Akademi Odin,
memiliki banyak pengagum, dan merupakan murid jenius dari Akademi Odin. Tapi apa gunanya semua itu? Jika keluarga raksasa seperti keluarga Li datang dan menunjukkan dominasinya, itu akan menjadi masalah bagi dirinya dan keluarga Ye. Kecuali ada kekuatan eksternal yang besar datang untuk membantu mereka. Bahkan mereka pun tidak berdaya untuk menolong. Merasakan kerapuhan sosok cantik di hadapannya, bibir Xia Fukun melengkung membentuk senyum. Dia tidak peduli dengan masa lalu. Namun mulai sekarang, dunia Ye Qingwan akan menjadi dunianya sendiri. Jika kau ingin menghancurkan dunia Ye Qingwan, kau harus menghancurkan dunia Xia Fukun terlebih dahulu. Bagaimana kabar Aoki Ken dan grupnya? Xia Fukun sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan mengajukan pertanyaan kepada Ye Qingwan. Tidak apa-apa, mereka semua telah masuk Akademi Dalam. Tetapi karena kamu, mereka semua agak menolak Akademi Odin, yang mengakibatkan sedikit kemajuan dalam kultivasi mereka. Mereka semua sudah masuk ke halaman dalam. Xia Fukun terkejut. Bukankah dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kualifikasi A level atau lebih tinggi yang dapat memasuki halaman dalam? Lupakan Aoki Ken. Mengapa Chang Yuxuan memasuki halaman dalam? Apakah karena bisa memunculkan burger ayam goreng? Dan Yang Yao? Sialan. Yang Yao juga tidak punya keahlian khusus. Oke. Melihat Xia Fukun mengerutkan kening, Ye Qingwan tersenyum lembut. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Situasi Chang Yuxuan murni karena keberuntungan. Dia kebetulan bertemu dengan seorang tetua di halaman dalam yang merupakan seorang pemanggil tipe penyembuh. Tetua itu ingin melatih Chang Yuxuan agar Chang Yuxuan dapat memanggil beberapa obat di masa depan. Obat. Mendengar perkataan Ye Qingwan, Xia Fukun sedikit terkejut. 999 Pianping, obat flu 999. Atau apakah itu Yumin? Ini agak kurang tepat. Ya, bagaimana dengan Yang Yao? Karena tak mampu menahan kebisuan, Xia Fukun mengajukan pertanyaan lain. Yang Yao, keluarganya kaya. Dia hanya menyuap petugas untuk bisa masuk ke halaman dalam. Hehe, Xia Fukun tersenyum kaku. Apa-apaan ini? Apakah ini mungkin? Ada apa dengan Akademi Odin? Ada apa dengan benua 9 meter? Saat Xia Fukun dan Ye Qingwan sedang mengobrol dengan gembira, sesosok wanita tua bergegas menghampiri mereka. Qingwan, guru, begitu melihat pendatang baru itu, Ye Qingwan segera berdiri dan membungkuk dengan hormat. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan biarkan manusia fana ini mengganggu kultivasimu. Mereka tidak pantas. Mendengar kata-kata wanita tua itu, Xia Fukun langsung merasa tidak senang. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Lancang. Wanita tua itu menatap Xia Fukun dengan tajam. Siapakah murid ini? Berani-beraninya dia bersikap kurang ajar padaku. Melihat Xia Fukun dan gurunya hampir berkonflik, Ye Qingwan dengan cepat menarik lengan Xia Fukun, lalu dengan canggung memaksakan senyum pada wanita tua itu. Guru, saya minta maaf. Qingwan tahu dia salah. Qingwan akan kembali berlatih bersama Anda sekarang. Seekor kodok mencoba memakan daging angsa. Wanita tua itu mengangguk, lalu melirik Xia Fukun dan mendengus dingin. Hei, kamu terlalu berani. Xia Fukun tahu bahwa guru Ye Qingwan juga seorang pemanggil iblis, dan melalui sistem pemurnian iblis, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa pihak lain paling tinggi adalah pemanggil iblis tingkat 8, yang jika dikonversi ke seniman bela diri, berada di alam kekuatan ilahi. Mengapa kau begitu galak padaku? Kau kan berada di alam kekuatan ilahi. Pada saat itu, Xia Fukun memanggil kelelawar suara iblis. Kelelawar suara iblis lebih kuat daripada seniman bela diri dengan level yang sama. Jadi wajar saja jika wanita tua itu tidak bisa melihatnya. Sebelum wanita tua itu sempat berbicara, dia merasakan sesuatu menamparkan wajahnya. Siapakah itu? Wanita tua itu marah dan berteriak dengan geram. Memukul. Satu lagi, wanita tua itu menjadi marah. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Bab 65 Pertumpahan Darah. Tepuk tangan. Kali ini, kelelawar iblis itu menyerang wajah wanita tua itu 3 atau 4 kali. Itu sudah keterlaluan. Wanita tua itu mulai agak gila. Kenapa dia bisa begitu kecanduan bermain? Namun, kekuatan Xia Fukun langsung terlihat jelas baginya. Dia adalah seorang ahli bela diri di alam keberanian.
Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa melukainya secara diam-diam? Mungkinkah Xia Fukun berasal dari kekuatan yang berpengaruh dan memiliki seseorang yang melindunginya secara diam-diam saat ia datang ke Akademi Odin? Semakin wanita tua itu memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa itu mungkin. Dia langsung berteriak pada Xia Fukun. "Nak, beranikah kau mengungkapkan namamu?" Dia juga ingin tahu dari mana Xia Fukun berasal. Jika dia benar-benar berasal dari kekuatan yang berpengaruh, dia bisa saja meminta maaf kepadanya. Apa yang perlu ditakutkan? Xia Fukun mencibir. Cuaca di sini berawan. Kemudian berubah menjadi sebagian berawan. Hah, wanita tua itu tercengang. Nama aneh macam apa ini? Pada saat itulah Ye Qingwan berjalan ke sisi Xia Fukun dan berbisik. Sebaiknya kau segera pergi, atau kau akan menarik perhatian Limu dan semua usahamu akan sia-sia. Mendengar perkataan Ye Qingwan, Xia Fukun mengangguk. Awalnya ia ingin memeriksa keadaan King Muxuan dan yang lainnya. Tetapi sekarang tampaknya ia harus tinggal di Tiange untuk sementara waktu. Wanita tua itu tidak mengatakan apapun saat dia memperhatikan Xia Fukun pergi. Dia benar-benar takut dipukuli. Meskipun serangan lawan tidak menyebabkan saya mengalami kerugian apapun. Tapi kamu selalu menamparkan wajahmu sendiri. Katakan padaku, bukankah ini menjengkelkan? Barulah setelah Xia Fukun pergi, wanita tua itu datang menghampiri Ye Qingwan. "Qingwan, siapakah orang ini yang cuacanya berubah dari mendung menjadi sebagian berawan?" Mendengar kata-kata wanita tua itu, Ye Qingwan hampir tak kuasa menahan tawa. Namun, saya tidak tahu mengapa. Ye Qingwan sangat kecewa dengan guru ini, yang sebelumnya ia hormati. Setelah guru itu tiba-tiba muncul ketika Xia Fukun menjadi sasaran Limu, dan setelah perilakunya yang buruk hari ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya kepada wanita tua itu. "Aku juga tidak tahu. Aneh sekali." Wanita tua itu sedikit bingung. Bagaimana mungkin ada kontestan seperti itu di halaman dalam ini? Xia Fukun benar-benar beruntung. Dia baru saja kembali ke paviliun surgawi dan mengikat dirinya sendiri ketika langkah kaki terdengar dari dalam. Melihat Xia Fukun yang tergantung dengan rantai di depannya, Limu memasang ekspresi puas di wajahnya. "Bukankah kamu selalu senergik ini? Ada apa? Kamu tidak bisa senergik lagi." Xia Fukun sedikit mengangkat kepalanya, berpura-pura sangat lemah, dan berkata, "Kau bilang kau mengirimku ke paviliun surgawi untuk berkultivasi, hanya untuk memenjarakanku di sini. Kalau tidak, bagaimana?" Limu mencibir. "Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Kau tahu. Apa kau pikir aku tidak tahu kau adalah kultivator ganda yang menguasai seni bela diri dan pemanggilan? Kamu tahu." Sekarang giliran Xia Fukun yang terkejut. Limu tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tahu bahwa dia adalah seorang pemanggil roh. "Omong kosong. Kalau tidak, mengapa aku sengaja memprovokasimu dan meminta keempat tetua paviliun surgawi untuk menangkapmu?" Limu tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Xia Fukun sangat berbakat, di matanya, dia masih seekor singa muda yang belum dewasa dan belum mencapai standar yang diharapkan. "Apakah kamu tahu jenis makhluk panggilan apa yang bisa kupanggil?" Xia Fukun tiba-tiba terdiam. Dan setelah beberapa saat, dia mengajukan pertanyaan kepada Limu. "Kau adalah seorang prajurit dari alam pemberani dan seorang pemanggil tingkat 6. Binatang panggilan tingkat berapa yang ingin kau panggil?" Limu berpikir Xia Fukun mungkin mengalami gangguan mental. Itu juga terjadi pada waktu ini. Tiba-tiba ia merasakan angin dingin menerpa pipi kirinya. Sebelum Anda sempat menghindar, terdengar suara benturan yang keras. Limu terlempar akibat pukulan itu. Pipi kirinya bengkak parah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Limu sedikit bingung. Bagaimana mungkin kau masih bisa bergerak dalam kondisi seperti ini? Namun ketika dia melihat Xia Fukun diikat, dia tahu ada sesuatu yang salah. "Mungkinkah kau bisa memanggil monster yang levelnya lebih tinggi?" "Kau benar. Ini tamparan untukmu." Xia Fukun menjentikkan jarinya. Seketika, dengan bunyi kecupan, pipi kanan Limu kembali ditampar oleh sayap kelelawar suara iblis. Kali ini, kedua pipi Limu membengkak. Matanya menyipit. Dia tampak menyedihkan. Siapa sangka bahwa dekan sementara Akademi Odin yang dulunya berkuasa akan berakhir seperti ini. Oke.
Limu tidak berkonflik langsung dengan Xia Fukun. Sebaliknya, dia malah tertawa dingin. Aku tahu keempat orang tua kolot di Tiange itu tidak menyukaiku. Aku yakin mereka juga sudah memberitahumu tentang hati indah 7 lubang milik Ye Qingwan, kan? Hehe, kau bisa tinggal saja di paviliun surgawi ini. Begitu aku mendapatkan hati indah 7 lubang, aku bisa menembus ke alam transformasi suci. Saat itu, aku ingin melihat seberapa sombongnya kau nanti. Xia Fukun sebenarnya mudah terpancing emosi. Seperti sekarang, dia sedikit marah. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Tetapi mengapa kamu mengancamku? Xia Fukun segera menarik tangannya dari rantai besi itu. Limu, dia menatap Xia Fukun yang berjalan menghampirinya dengan sedikit kebingungan. Lalu dia meninju pangkal hidungnya sendiri. Dan bahkan saat dia roboh dalam genangan darah, dia tetap tampak agak bingung. Hei, kau bahkan tahu cara membuka kunci. Salah, Limu tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah si bajingan tua Bai Huawen membiarkanmu pergi? Kau benar. Aku akan memberimu pukulan lagi sebagai hadiah. Xia Fukun menerkam Limu, siap meninju, menendang, dan memukulinya. Namun, meskipun Limu mencapai alam asal surgawi setengah langkah dengan menggunakan obat, alam asal surgawi setengah langkah tetaplah alam asal surgawi setengah langkah. Setelah menyadari apa yang sedang terjadi, dia mundur dengan cepat, lalu menatap Xia Fukun dengan dingin. Awalnya saya berencana untuk memukul. Sebelum Limu selesai berbicara, dia ditampar hingga jatuh ke tanah lagi. Makhluk apa yang dipanggil itu? Panggil dia. Dan mari kita berduel. Meskipun kelelawar suara iblis adalah binatang iblis tingkat 8, ia jauh lebih kuat daripada para ahli biasa di alam kekuatan ilahi. Limu, meskipun seorang kultivator alam asal surgawi setengah langkah, sangat lemah dan mudah sakit. Setiap kali kelelawar suara iblis menyerang, Limu hanya bisa bereaksi ketika serangan itu hampir mengenainya. Jadi setelah semua perdebatan ini, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan kelelawar suara iblis. Tanpa bantuan keempat tetua paviliun surgawi, dan tanpa dukungan kekuatan di belakangmu, kau hanyalah kentut. Xia Fukun menatap Limu dengan dingin. Tetapi kemudian dia teringat apa yang dikatakan Bai Huawen sebelumnya. Jadi dia menambahkan, meskipun aku tidak bisa meninggalkan Tiange, sebaiknya kau jangan melakukan apapun pada Ye Qingwan selama aku di sini. Jika tidak, begitu aku meninggalkan Tiange, keluarga Limu akan berlumuran darah.